Halo Vaccination, pada kali ini kita akan membahas problem keempat soal UAS Kimia Analisis Organik atau elusidasi struktur molekul. Untuk teman-teman yang ingin menonton video yang problem pertama sampai yang ketiga, teman-teman bisa cek di channel YouTube ini. Di sini sudah disediakan ada spektra IR, spektra dari CMS, spektra CNMR, lalu spektra dari HNMR. Kita interpretasikan satu-satu. Pertama, kita bahas spektra UV Vis-nya dulu. Hasilnya tadi di spektra UV Vis-nya ada tulisan no significant UV absorption above 220 nanometer. Yang artinya tidak ada penyerapan UV yang signifikan di atas 220 nanometer. Berarti hal ini menandakan bahwa senyawanya seperti alkohol, eter, asam karboksilat, atau senyawa alifatik yang sederhana. Jadi kalau senyawa alifatik sederhana yang mungkin karbonnya sedikit, dia itu tidak ada serapan di atas 220 nanometer. Selanjutnya kita bahas spektra IR-nya. Tadi rumus molekul dari senyawanya adalah C4H8O2. Kita menghitung dulu jumlah ketidajenuhan atau double bond ekivalen yang disingkat DBE. Rumusnya itu F sama dengan X dikurang setengah kali Y ditambah setengah kali Z ditambah 1. X itu adalah jumlah atom tetravalen yang valensinya 4, seperti karbon. Y itu atom monovalen, seperti hidrogen dan atom halogen. Z itu atom pentavalen, yang valensinya itu 5, seperti nitrogen. Berarti X-nya itu sama dengan 4, Y-nya itu 8, Z-nya itu tidak ada nitrogen, jadinya 0. Tambah 1. Kita hitung 4 dikurang setengah kali 8 itu adalah 4. 4 dikurang 4, 0. Ditambah setengah kali 0 sama dengan 0. Ditambah 1. Hasilnya F sama dengan 1. Berarti kemungkinan memiliki satu ikatan rangkap 2. Seperti C rangkap 2C alkena atau C rangkap 2O karbonil. Nah, yang mana kemungkinannya kita bisa cek nanti di spektra IR. Di sini terdapat spektra IR-nya. Oh ya, untuk teman-teman yang ingin download tabel spektra IR-nya, teman-teman bisa download. Linknya itu ada di deskripsi video ataupun di kolom komentar. Kalau kita lihat di tabel IR-nya, kalau kurang dari 3000, itu adalah serapan dari CH stretching. Jadi CH sp3 stretching. sp3 itu artinya C-nya berikatan tunggal dengan C lain. Lalu kalau yang 1744 itu adalah, kalau kita lihat di tabel IR, itu adalah C rangkap 2O karbonil stretching. Selanjutnya yang terakhir yang ini, kalau sekitar 1200-an itu, kalau kita lihat di tabel IR, merupakan C berikatan tunggal dengan O stretching. Jadi itu seperti bisa karboksilat, ester, ataupun alkohol ya. Berarti kita bisa tahu ya F-nya itu berarti C rangkap 2O karbonil, bukan C rangkap 2C alkena. Selanjutnya kita bahas spektra HNMR-nya. Di spektra HNMR-nya terdapat 3 sinyal proton HNMR-nya. 1, 2, 3. Lalu ini penjelasannya, puncak-puncaknya itu pembelahannya seperti apa. Kalau kita lihat, kurang dari 1 ppm itu triplet, puncaknya 3. Lalu yang 2,0 ppm itu kuartet 4. Ini HA, ini HB, lalu ini HC. Lalu kita bisa ukur panjangnya sinyalnya tadi dengan penggaris. Di sini terdapat penggaris, kita ukur aja tingginya. Misalnya yang HA dulu. Tinggi HA sekitar 1,5 cm. Nilai pergeseran kimianya itu 0,8 ppm. Lalu puncaknya tadi bentuknya triplet ya, 3. Selanjutnya yang HB, tinggi puncaknya dari sinyal HB itu sekitar 1,0 cm. Lalu nilai pergeseran kimianya itu sekitar 2,0 ppm. Pembelahannya itu tadi kita lihat di sini kuartet ya. Selanjutnya yang HC, tinggi sinyal proton dari si HC sekitar 1,5 cm. Lalu
nilai pergeseran kimianya itu sekitar 3,4 ppm. Pembelahannya dari puncak si HC itu singlet ya, satu doang pembelahannya. Jadi saya ulangin lagi ya, HA tadi dapat 0,8 ppm nilai pergeserannya, tingginya 1,5 cm. Bentuk pembelahan puncak protonnya itu triplet. Selanjutnya yang HB, nilai pergeserannya 2,0 ppm, tadi tingginya 1,0 cm, pembelahannya kuartet. Selanjutnya yang HC, nilai pergeserannya itu 3,4 ppm, puncaknya itu 1,5 cm, pembelahannya singlet. Selanjutnya kita bisa tulis seperti ini, lalu menghitung dBE. dB tadi sudah kita bahas di IR, tadi sudah fix ya, berarti C = O karbonil, karena ada di spektra IR-nya serapan dari C = O stretching. Setelah itu kita ke angka banding proton dulu. HA tadi 1,5 cm, HB 1,0 cm, yang HC 1,5 cm. Kita totalin tiga-tiganya, panjangnya itu sekitar 4,0 cm. Lalu kita konversi antara panjang menjadi jumlah proton hidrogennya. Untuk mencari berapa jumlah hidrogennya dari tinggi hidrogen, menggunakan rumus hidrogen yang dicari sama dengan tinggi dari hidrogen HX dibagi jumlah dari tinggi hidrogen total sama dengan HX dibagi jumlah hidrogen. Untuk jumlah total hidrogen ada di rumus molekul, yaitu 8 hidrogen. Jadi ini nggak pernah berubah ya angkanya teman-teman. Tinggi puncak dari HA tadi 1,5 cm dibagi total tinggi puncak hidrogennya, yaitu 4,0 cm, sama dengan HA dibagi hidrogen pada rumus molekul itu 8. Nanti dikalikan silang, HA sama dengan 1,5 cm kali 8 hidrogen itu 12 cm kali hidrogen dibagi 4,0 cm. Cm-nya dicoret. Jadinya 12 bagi 4 itu adalah 3 hidrogen. Jadi H-nya 3 hidrogen. Gunakan rumus yang sama untuk mencari yang HB dan HC. Kita sudah dapatkan HA 3 hidrogen, HB-nya 2 hidrogen, yang HC 3 hidrogen. Sekarang kita ke pendekaran gugus. Kita tulis pendekaran gugusnya seperti ini. HA karena 3 hidrogen, kemungkinan dia kita tulis di sini CH3. Tadi pembelahan sinyalnya itu triplet, berarti dia punya 2 hidrogen tetangga. Di sini CH2. Nah, kita simbolkan H-nya itu persegi. Lalu yang HB itu tadi 2 hidrogen, berarti CH2. Pembelahannya itu kuartet, berarti dia punya 3 hidrogen tetangga. Kita simbolkan dengan lingkaran. Lalu di sini X ya, karena nggak boleh punya hidrogen tetangga lagi. Lalu yang HC 3 hidrogen berarti CH3. Pembelahannya singlet, berarti dia tidak punya hidrogen tetangga, berarti kita simbolkan Y. Lalu yang ini CH3-nya kita kasih tanda segitiga. Jadi ini yang HA, HB, ini HC. Di sini sebenarnya kita bisa cek ya di nilai pergeseran Heinemer, X-nya itu. Nah, karena CH2 itu tadi nilai pergeserannya 2,0 ppm, kemungkinan X-nya itu adalah C∪O karbonil. Kalau kita lihat di nilai pergeseran kimia Heinemer. Lalu untuk yang Y, karena CH3-nya itu 3,4 ppm, lebih downfill ya. Berarti dia kemungkinan dia berikatan dengan gugus alkanoat ya, yang C∪O strip O. Jadi dia lebih downfill karena berikatan dengan C∪O dan O. Jadi nilai pergeseran kimianya lebih tinggi.
Ini kemungkinan ya teman-teman, nanti kita cek lagi. Selanjutnya kita konfirmasi struktur aja. Cara mudahnya itu kita susun dulu mulai paling ujung. Ujung itunya kan CH3 ya. CH3 di sini adalah yang HA dan yang HC. Pertama yang paling mudah itu yang HA aja. Misalnya di sini H3C, CH2. Nah, CH2 itu bunyinya sih HB. Berarti nanti ini lingkaran, lalu di sini X. Tadi X itu kita anggap CO ya. CH3Y. Y-nya itu CH3-nya kita simbolkan segitiga. Jadinya kalau kita gambarkan seperti ini. Hasilnya seperti ini, kita cocokkan antara konfirmasi struktur Heinemer-nya ini dengan data dari Heinemer-nya ini. Pertama kita cek yang HA dulu ya. HA 0,8 ppm. Berarti dia apil ya, terlindungi. Terus dia 3 hidrogen. Nah ini sudah benar ya, karena CH3-nya ini berikatan dengan CH2. Jadi dia lebih terlindungi. Lalu yang HB 2,0 ppm, lebih tinggi nilai pergisaran kimianya. Karena apa? Karena dia berikatan dengan C rangkap 2O karbonil. Jadi membuat agak sedikit downfill. 2 hidrogen benar. Lalu yang HC 3,4 ppm, dia lebih downfill lagi. Dia lebih downfill karena dia berikatan dengan oksigen langsung. Jadi sudah benar ya. Jadi kita sudah dapatkan konfirmasi strukturnya seperti ini. Sudah kita bahas spektra yang CNMR. Di spektra CNMR ini terdapat yang atas sama yang bawah nih puncaknya. Nah puncak yang atasnya itu ini yang koplingan. Yang ini ya, dia kopling sama hidrogen. Kalau ini tanpa kopling dengan hidrogen. Jadi untuk yang atas itu nanti bisa tahu yang mana ciri khas dari CH2, CH sama CH3. Sedangkan kalau yang bawah tadi tidak ada pengaruhnya sama CH2, CH3 ataupun CH. Kita bahas yang atasnya ini, karena puncaknya mengarah ke atas berarti dia bisa CH3 ataupun CH. Lalu yang kedua, ini puncaknya mengarah ke bawah. Berarti dia CH2. Yang ketiga, ini puncaknya ke atas, berarti bisa CH3 atau CH. Lalu yang ini, kalau kita lihat di sini kan ada puncak, tapi di sini tidak ada puncaknya nih. Berarti dia karbon tanpa ada hidrogen. Jadi karbon tanpa pasangan hidrogen. Kalau kita lihat di sini nilai pergeserannya kita simbolkan ini Ca ya. Ini 9 ppm. Lalu yang ini Cb itu sekitar 28 ppm. Lalu yang ini yang Cc itu sekitar 50 ppm. Lalu yang CD itu sekitar 175 ppm. Setelah kita cek tadi, interpretasikan satu-satu sinyalnya, sekarang kita identifikasi kesimetrian senyawa agar kita tahu apakah senyawanya itu simetris, maksudnya lingkungan kimianya kiri kanan atas bawahnya agak sama atau berbeda. Keterangannya, M itu jumlah karbon pada rumus molekul yaitu 4. L itu jumlah sinyal proton karbon dekopling pada spektra CNMR. Berarti nanti kita hitung jumlah karbonnya di sinyal CNMR-nya ini. Di sini ada 4 ya. Dimana kalau M sama dengan L berarti tidak ada kesimetrian. Kalau M lebih besar dari L berarti ada kesimetrian. M-nya jumlah karbon pada rumus molekul yaitu 4. L-nya tadi 1, 2, 3, 4. L-nya ada 4. Itu menandakan bahwa tidak ada kesimetrian karena lingkungan kimia proton karbonnya berbeda-beda. Untuk yang M lebih besar dari L itu biasanya pada senyawa benzena yang
karbon-karbonnya itu ada kemungkinannya sama sinyal-sinyal karbonnya. Nah, teman-teman bisa cek videonya yang ini ya teman-teman. Untuk yang M lebih besar dari L. Selanjutnya kita tulis peta CNMR-nya seperti ini. Dari rumus molekul C4H8O2. Kita sudah identifikasi kesimetrian senyawanya bahwa M tadi sama dengan L, berarti tidak ada kesimetrian. Setelah itu kita ke pendekatan gugus. Kita tulis seperti ini, tulis ulang. Tadi kita sudah lihat ya puncak-puncaknya bahwa CA tadi karena peaknya ke atas, berarti bisa CH3 atau CH. CB karena peaknya ke bawah, yang CNMR-nya berarti CH2. CC karena ke atas jadinya CH3 atau CH. Lalu yang CD karena dia tidak memiliki peak, jadinya dia C quaterner atau C tanpa hidrogen ya. Kita tuliskan simbol yang CA itu CH3 dan CH. Kita simbolkan persegi. Selanjutnya yang CB kita simbolkan lingkaran CH2-nya. Selanjutnya yang CC CH3-nya kita simbolkan berawan, CH-nya juga berawan. Lalu untuk yang CD, kalau kita lihat nilai pergeseran kimia yang CNMR yang 175 ppm, itu nilai pergeseran kimia dari C rangkap 2O O atau gugus alkanoat. Kita bisa tuliskan seperti ini. Jadi simbolnya segitiga. Sekarang kita cek dari awal yang CA dulu sama yang CC. Tadi kan ada atau ya. Caranya itu kita hitung jumlah hidrogennya. Misalnya pakai CH3 berapa, yang CH berapa. Contohnya seperti ini, kita cek yang CH3 dulu ya. Di sini CA-nya misalnya CH3, 3 hidrogen, tambah 2 hidrogen. Misalnya ini CH3, tambah 3 hidrogen. Nah ini 0 ya. Totalnya 5, 8 hidrogen. Misalnya kita pilih salah satu. Ininya CH. Berarti ini 1 ya. Tambah 2, misalnya ini CH3 tetap 3 tambah 0, totalnya 6 hidrogen. Tapi kalau misalnya ini pakai dua-duanya CH, yang CA sama CC, berarti 1 tambah 2 tambah 1 tambah 0 sama dengan 4 hidrogen. Selanjutnya kita cek sama rumus molekulnya. Di sini kan rumus molekulnya hanya 8. Berarti yang mirip adalah kita pakai yang CH3, lalu yang ini yang CC juga CH3. Berarti CH-nya nggak kepake. Jadi itu ya caranya teman-teman. Nah hasilnya jadi seperti ini. CA itu CH3, CB-nya CH2, CC-nya CH3, lalu yang CD C rangkap 2O O. Selanjutnya kita ke konfirmasi struktur. Cara mudahnya kita tuliskan yang paling gampang itu, yang pastinya paling ujung adalah CH3. Di sini yang CH3 ada CA dan CC. Misalkan CH3-nya itu yang paling ujung kita tulis yang CA dulu. Berarti di sini CH3. Di sini persegi. Nah, setelah CH3 kita lihat di sini nilai pergeserannya 9 ppm, berarti dia afil ya atau terlindungi. Kalau kita lihat berarti kalau afil atau terlindungi dia berikatan dengan karbon yang tidak memiliki ketidakjenuhan atau punya gugus rangkap. Berarti dia berikatan dengan C yang berikatan tunggal atau garisnya satu ya, yaitu CH2. Selanjutnya CB-nya ini kalau kita lihat dia nilai pergeseran kimianya lebih downfill ya, lebih tidak terlindungi. Nah di sini sisanya tadi antara CC atau CD. Kalau CC kita pilih berarti di sini nanti langsung CH3. Nah putus ya, berarti ntar CD-nya nggak bisa masuk. Berarti kita masukkan yang CD. Setelah itu
Di sini O-nya berikatan dengan sisanya CC ya. Nanti kita cek lagi ya teman-teman gambar yang ini ya, apakah sudah benar apa tidak. Kita cek dulu yang paling ujung, yang awal Ca. Nilai pergeseran kimianya itu 9 ppm, berarti dia lebih terlindungi karena berikatan dengan CH2 yang ikatannya jenuh atau tunggal ya. Berarti sudah benar. Selanjutnya yang si CB itu nilai pergeserannya 28 ppm. Kalau kita lihat di nilai pergeseran kimia CNMR, dia berikatan dengan C-rangkap 2O. Jadi dia sedikit downfill ya. Berarti benar. Sedangkan yang ini CD nilai pergeserannya itu 175 ppm, berarti dia downfill ya. Karena berikatan langsung dengan ikatan rangkap 2O yang ini. Sama dia berikatan dengan oksigen yang ikatannya tunggal. Jadi dia lebih downfill. Lalu yang CC karena dia berikatan langsung dengan oksigen, jadi dia lebih downfill ya, sekitar 50 ppm. Jadilah bentuknya strukturnya seperti ini teman-teman, sama seperti yang HNMR. Berarti kita dapat konfirmasi ya antara HNMR sama CNMR, bentuk senyawanya sama. Selanjutnya kita ke bahas spektra massa atau mass spektra. Ini adalah bentuk spektra massanya, ada 88, 57, 29. Nah, puncak tertingginya itu adalah 57, atau yang bisa kita sebut dengan base peak. Untuk teman-teman yang ingin download tips spektra massanya, pola fragmentasinya apa aja, teman-teman bisa klik linknya, itu ada di deskripsi video ataupun di kolom komentar. Karena bentuk senyawanya tadi adalah ester yang kita sudah interpretasikan di HNMR dan CNMR, berarti ester itu nanti ada pembelahan alfa, beta, McLaverty, terus ada McLaver arrangement +1, ada pembentukan siklik, adanya C gamma. Nanti kita sesuaikan aja dengan nilai puncak spektra massa yang sudah ada di spektra massa. Tahap awal di spektra massa yaitu pembentukan ion molekul plus atau ion M+. Jadi senyawanya ini apabila ditembakkan elektron di spektrometri massa, maka ada satu elektron yang terionisasi. Yang mudah terionisasi itu adalah yang elektron di oksigen ini, C-rangkap 2O. Lebih mudah terurai dan menjadi ion positif. Karena satu elektronnya hilang, jadinya muatannya plus. Lalu terbaca di spektrometri massa sebesar 88 massa per elektronnya. Selanjutnya kita cari yang ion fragmen yang 57. Caranya bagaimana? Caranya itu adalah kita bisa menggunakan rumus massa per elektron yang hilang sama dengan massa per elektron dari ion molekulnya dikurang massa per elektron yang dicari ya. Di sini 88 dikurang 57 sama dengan 31. Jadi senyawanya itu akan kehilangan massa per elektronnya itu 31. 31 di sini adalah kalau kita hitung itu CH3 kan 15. Lalu oksigen itu 16. Kalau kita totalin 31. Berarti ini yang hilang ya teman-teman. Cara biar hilang si yang tadi yang di sini yaitu dengan cara pembelahan homolisis. Jadi satu elektron di kanan, satu elektron di C-rangkap 2O. Nah, karena satu elektron nanti di C-rangkap 2O, dia akan membentuk satu ikatan baru, ion asilium, dan oksigennya ini membawa satu elektron menjadi radikal. Hasilnya seperti ini. Dan ini yang terbaca di spektrometri massa sebesar 57 massa per elektronnya. CH3-nya ini menjadi radikal. Intinya kalau ada pembelahan homolisis, lalu dia terjadi di karbon yang berikatan dengan
atom yang memiliki elektron bebas seperti oksigen, nitrogen, ataupun halogen, itu akan membentuk satu ikatan baru yang dari misalnya rangkap 2 jadi rangkap 3. Nah, ikatan tunggal menjadi rangkap 2. Selanjutnya kita bahas yang 29. Kita gunakan cara yang tadi, massa per elektron yang hilang, terus M plus dikurang yang dicari. 88 dikurang 29 sama dengan 59. 59 berarti kemungkinan kalau kita hitung di sini 15, di sini 16, di sini 16, ini 12. Ini totalnya 59. Nah, berarti nanti yang terbaca di spektrometri massa yaitu CH3 dan CH2 yang nilainya 29. Caranya itu agar hilang, kita pakai pembelahan heterolisis. Jadi 2 elektron diberikan ke C rangkap 2O agar nanti CH3 dan CH2-nya karena sudah diberikan 2 elektron menjadi muatannya positif. Lalu karena si C-nya mendapatkan 2 elektron, satu buat menetralkan muatan positif di sini, satu buat si karbonnya tersendiri. Jadi seperti ini. CH3 dan CH2 terbaca di spektrometri massa sebesar 29. Lalu yang ini C rangkap 2O, CH3-nya menjadi radikal. Jadi kita sudah konfirmasi ya nama senyawanya berdasarkan dari data spektra IR, MS, HNMR, CNMR, MS dapat disimpulkan bahwa senyawa tersebut adalah kalau kita berdasarkan IUPAC di sini kalau yang berikatan dengan oksigen itu kan CH3 ya berarti metil. Lalu di sini yang di sebelah kirinya dihitung dari sini 1 2 3 itu dia 3 ya berarti propan. Karena dia alkil alkanoat ya atau ester ya. Berarti metil, propan ditambah OAT. Jadi sekian video pada kali ini. Apabila teman-teman masih ada pertanyaan seputar video ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Dan apabila video ini bermanfaat, teman-teman bisa share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga terbantu oleh video ini. Saya ucapkan terima kasih.